Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini masuk di bab terakhir dari isim ya, bab 3. Karena isim itu hanya ada 3, rofa, nasab, dan jer. Ini bab terakhir untuk isim. Qala Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, babul mahfudati minal asma'i. Bab yang dijer dari isim. Bab yang dijer dari isim. Kata beliau, al-mahfudatu thalathatun. Yang dijer itu ada 3. Yang dijer itu ada 3. Mahfudun bil harfi. Ada yang dijer dengan huruf. Wa mahfudun bil idhofati. Ada yang dijer dengan idhofah. Wa tabi'un lil mahfud. Dan yang ikut terhadap yang dijer. Yang ikut terhadap yang dijer. 3 ini hanya 2 yang dibahas di bab ini. Karena tawabi akan dibahas secara tersendiri. Setelah semuanya. Dari i'rab isim dan fi'il. Jadi di bab ini hanya 2. Dijar dengan huruf dan dijar dengan idhofah. Dan alhamdulillah tentunya 2 ini tidak asing lagi sama kita. Ini kali ketiga kita dengar pembahasan dijar dengan huruf, yaitu huruf jar, dan dijar dengan idhofah. Kita langsung majrur dengan huruf jar. Fal maqfudu bil harf, maka dijar dengan huruf, huwa ma yuqfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi. Wal ba wal lam wal kaf hatta wal waw wa ta wa rubba wa mut wa mundu. Ini huruf jar. Fal maqfudu bil harf, maka yang dijar dengan huruf itu adalah huwa, dia adalah ma yukhfadu bi, apa yang dijar dengan min, ila, an, ala, fi, alba yaitu bi, alam yaitu li, wal kaf yaitu ka, hatta, wal waw, waw sumpah, wa ta sumpah, wa rubba, mud, mundu. Inilah huruf-huruf jar. Inilah huruf-huruf jar. Ini sangat mudah sekali. Fasabatul ula, maka 7 yang pertama. 7 yang pertama, hitung dari yang pertama sampai 7. 7 yang pertama, yaitu di catatan kaki, min, ila, an, ala, fi, alba, walam. 7 itu. 7 yang pertama. Tajurud dhahir wal mudmar, bisa menjer isim dhahir, bisa juga menjer isim dhamir. Ini namanya rincian di buku lanjutan ini. Ternyata tidak semua huruf jar itu bisa menjer dhahir dhamir, tapi dirinci. 7 yang pertama bisa. Bisa menjer dhahir dan bisa menjer dhamir. Itu 7 yang pertama. Contohnya min wa min nuh. Lihat minka, huruf min. Bisa menjer dhamir, minka. Wa min nuhin. Menjer apa ini? Dhahir. Ilallahi marji'ukum. Ila. Menjer apa sekarang? Dhahir. Ilaihi marji'ukum. Menjer apa ini? Dhamir. Latarkabunna tabaqan an tabaqin. Menjer apa ini? Dhahir. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Menjer apaan? Dhamir. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Satu ayat. 'Alaiha jar apa? Dhamir. Wa 'alal fulki dhahir. Wa fil ardi ayatun. Fi menjadi apa sekarang? Dhahir. Wa fiha ma tashtahil anfus. Menjadi apa sekarang? Dhamir. Aminu billahi. Apa dia jar? Dhahir. Aminu bih. Jar apa? Dhamir. Lillahi ma fis samawati. Jar apa sekarang? Dhahir. Lahu ma fis samawati. Jar apa? Selesai cerita. Ini contoh wakil untuk semuanya. Begitulah nanti antum akan dapatkan dalam baca kitab Gundul. 7 yang pertama itu bisa menjer dhahir dan bisa juga menjer dhamir. Jelas pembahasan kita? Jelas ya? Mudah sekali, alhamdulillah. Wasabatul akhirah. Sementara 7 terakhir. Berarti semuanya 7 tambah 7 berapa? Semuanya berapa itu? 14. Yang belum sebutkan itu 14. 7 terakhir. Taktas
yakhtassu bidh-dhahir wala tadkhulu 'alal mudmar. 7 terakhir itu terkhusus menjer dhahir dan tidak akan pernah masuk pada dhamir. Jadi 7 terakhir itu akan menjer dhahir, tidak akan masuk pada dhamir. Tidak akan masuk pada dhamir. Jelas pertama dulu itu pembahasan awal. Setelah itu nanti dirinci lagi. Faminha, maka diantaranya. Ma la yaktasu bi dhahirin bi'aini. Diantaranya. Apa yang tidak terkhusus dengan dhahir tertentu. Dhahir bi'aini. Dhahir tertentu. Jadi ada yang tidak terkhusus dhahir tertentu. Artinya umum. Yang penting isim dhahir dia masuk. Jadi tidak akan pernah menjer dhamir. Dia hanya menjer dhahir. Tapi dhahirnya umum. Dia bisa menjer apapun dari kata dhahir. Yang penting jangan dhamir. Siapa itu? Wahwal kaf, wahatta, wal waw. 3. Kaf, hatta, waw. 3 ini bebas. Yang penting dhahir. Paham kan? Ka Zaid, ka Asad. Ma'rifatun nakir. Kan begitu kan? Yang penting dhahir. Hatta ma'rifatun nakirah bisa masuk. Bisa masuk. Al-waw nakirah atau ma'rifah bisa masuk. Contoh apa? Wardatan kaddihani. Lihat itu kaddihani. Wa Zaidun kal asadi. Ya. Itu contoh lagi contoh kaf. Wa qad tadkhulu ala dhamir fi daruratil syi'r. Kadang dia, sebenarnya sekarang masuk kepada dhamir tapi darurat syair. Siapa ini? Ka. Contohnya apa? Di bawah, di catatan kaki. Saya sebutkan syairnya. 770. Yaitu kaf, seperti perkataan penyair. Khallat dhanabati shimalan kathaba. Wa umma'u alin kaha au aqraba. Mana dia? Kaha. Itu darurat syair. Tahu darurat tak? Darurat membolehkan yang tidak mau? Tidak boleh. Ini di syair saja. Tidak antum dapatkan di kata biasa. Pembahasan kita sekarang, ini di antara contoh penyairnya. Mana contoh lain untuk hatta? Kembali ke atas. Hatta matla'il fajri. Wa qaulihim akaltu sama kata hatta ro'siha. Bil jar, dengan dibaca jar ya, ro'si. Karena nanti bisa dibaca ro'sa, bisa dibaca ro'su. Anda paham ini? Nanti, tapi sekarang dibaca jar, ro'si. Kalau dibaca jar, berarti hatta sekarang siapa dia? Siapa dia? Huruf jar. Dia sekarang huruf jar. Karena ada contoh wallahi warrahmani. Selesai untuk 3. Kaf, hatta, waw. Bisa menjer dhahir apapun. Berikutnya lagi, sisa 4 dia ya. Wa min hadian diantaranya. Ma yaktasu billahi wa rabbi. Masya Allah. Di antaranya ada yang khusus menjer lafaz Allah. Di antaranya ada yang khusus menjer lafaz Allah. Wa rabbi dan lafaz Rabb. Jadi dia antum tidak akan dapat dia menjer dhahir lain. Dia itu hanya menjer lafaz Allah, kata Allah, dan kata Rabb, mudhafan lil Ka'bati yang disandarkan kepada Ka'bah, auliya'il mutakallim atau mudhaf kepada ya mutakallim. Apa maksudnya? Jadi dia itu hanya menjer kata ya Allah, kemudian Rabb. Cuma syaratnya Rabb ini mudhaf kepada kata Ka'bah atau mudhaf kepada ya mutakallim, yaitu Rabbul Ka'bah, Rabbi. Dipaham ini? Jadi mudhaf kepada Ka'bah atau mudhaf kepada ya mutakallim. Ini siapa dia? Beliau bilang bahwa ta, dia adalah ta. Jadi ta itu bisa di sini. Ya, tallahi Rabbil Ka'bah, ta Rabbi. Demi Allah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Rabbku. Paham ini? Ini kata ini ta. Ta
Itulah rinciannya. Dia menjer dohir, tapi hanya lafaz Allah, lafaz Rabb yang mudhaf ke Ka'bah atau mudhaf kepada siapa? Ya mutakallim. Nah, tallahi wa tarabbil Ka'bati wa tarabbi. Wa nadaro dan jarang. Dan jarang. Tahu jarang tak? Hah? Tahu jarang? Apa itu? Tidak sering. Tidak sering. Bukan jarangnya akhir. Iya, tidak sering. Artinya jarang. Nah, contoh jarang tarrahmani. Masuk di kata Ar-Rahman. Watahayatik. Jarang itu. Yang sering tallahi, tarabbi, tarabbil Ka'bah. Tapi kadang juga datang tarrahman, demi Ar-Rahman. Tahayatik, demi hidupmu. Dipahamkan? Iya. Demi hidupmu. Jarang seperti itu. Yang lebih sering tallahi, tarabbil Ka'bati, tarabbi. Itu lebih sering. Itu lebih sering. Selesai untuk ta. Berikutnya lagi. Wa minha ma yaktassu bizaman. Di antaranya ada yang khusus untuk zaman. Khusus untuk menjer zaman saja. Maksudnya zaman. Tidak pernah menjer yang lain. Ini keunggulan nanti buku yang lebih tinggi. Jadi antum tidak akan dapat di tempat lain. Hanya menjer zaman. Dohir isim zaman. Siapa itu? Wahuwa mut wa mundu. Inilah mut dan mundu. Makanya jarang kita dapatkan. Karena dia hanya menjer dohir terus zaman. Khusus. Nah contoh. Ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ati. Au mut yaumaini. Mundu atau mut yaumaini. Jelas pembahasan kita ini? Selesai. Mut mundu. Iya. Yaum. Boleh juga antum bilang. Usbu. Syahar. Sana. Antum bilang. Aina akhir. Ma ra'aituhu mundu sana. Saya tidak pernah melihatnya semenjak 1 tahun yang lalu. Keluar dari RBA dari Syawal berikutnya tidak ada. Paham maksudnya ini? Jadi dia menjer zaman. Yang isim zaman di maf'ul fi. Isim zaman di maf'ul fi. Dia menjer itu. Yaum. Apa lagi? Apa? Godan. Baiklah. Ya, mudgodin ya. Lumayan. Iya. Iya, jelas berarti paham ya. Ini dia kemudian wa minha ma yaktassu bin nakirat. Di antaranya ada yang terkhusus untuk menjer nakirah. Jadi dia itu tidak akan pernah masuk di ma'rifah. Wa huwa rubba, dia inilah rubba. Nah contoh, rubba rajulin fiddari. Jadi dia tidak menjer domir. Kenapa dipastikan? Karena domir ma'rifah. Sementara rubba hanya masuk siapa? Kepada nakiro. Bahkan tidak pernah menjer ma'rifah yang lain selain domir. Tidak pernah itu dibilang rubba Muhammad, rubba Zaid, rubba hada. Tidak boleh. Rubba ladhi. Tidak pernah masuk pada ma'rifah. Rubba ar-rajul. Pakai al. Tidak pernah. Dia ini hanya masuk pada apa? Nakiro. Rubba. Terus kata beliau. Wa qad tadakhulu. Ini dia. Dan kadang masuk. Kode. Maknanya kadang. Kadang masuk. Untuk makna kode. Nanti ada maknanya banyak dia ya. Kita akan dapat di buku keempat. Jadi sabar dulu. Ya, untuk kode. Jadi kadang antum dapat terjemahannya. Kadang sungguh. Itu memang semuanya ada sisi. Ya. Yang dia bermakna seperti itu. Dan ada tempat masuknya.
Kode itu artinya berbeda-beda tergantung kata setelahnya. Fi'il madhi atau fi'il mudhari. Anda paham kan? Kita akan dapatkan semua itu di buku keempat nanti. Setelah mutamimah. Jadi bersabar saja dulu. Jadi kode tadkhulu kadang masuk ala dhamirin ghaibin, atas dhamir ghaib. Ini keunggulannya rubah. Dia tidak masuk kecuali pada nakirah, tapi kadang masuk pada dhamir ghaib. Mulazim lil ifrat wa tadkir, yang selalu mudzakkar laki-laki, selalu mufrad dan laki-laki. Dhamir ghaib yang selalu mufrad laki-laki, siapa itu? Hu. Dhamir mufrad yang selalu untuk laki-laki adalah dhamir apa? Hu. Wa tafsiri bitamyizin ba'dahu mutabikin lil makna, dan yang menjelaskannya adalah tamyiz setelahnya, yaitu dhamir itu apa maksudnya, siapa dia, yaitu dijelaskan oleh tamyiz setelahnya yang sesuai dengan maknanya. Inilah tempat tamyiz yang juga belum disebutkan oleh penulis di pembahasan tamyiz. Kalau ada rubba masuk pada hu, maka setelahnya masuk sebagai tamyiz. Iya. Ketika antum bilang begini, rubba, bukan rob ya, rubbahu rojulan. Sebagai apa rojulan? Tamyiz. Ini menjelaskan siapa itu hu. Terkadang dia, yaitu laki-laki itu. Biasa mereka bilang rubba rojulin. Sekarang dia bilang apa? Rubbahu rojulan. Iya, jadi ini yang diinginkan ternyata laki-laki. Kadang juga dia bilang rubbahu imro'atan. Rubbahu imro'atan. Apa yang kamu itu imro'atan? Tamyiz. Hu, apa yang diinginkan dengan hu? Perempuan. Imro'al mudzakkar. Jadikan begini, domirnya tadi selalu mufrad mudzakkar. Artinya domirnya selalu apa? Hu. Tapi ini hu kan karena selalu mufrad mudzakkar. Dia itu laki-laki atau perempuan, maka ditafsirkan oleh tamyiz setelahnya. Ini, kalau rojul, oh berarti ini laki-laki. Maksudnya laki-laki. Kalau ini imro'ah berarti maksudnya siapa dia? Perempuan. Itu maksudnya. Jadi tamyiz ini, kata ini dikatakan tamyiz karena menjelaskan yang samar. Hu itu siapa? Dipahamkan? Hu itu apa? Laki-laki atau perempuan? Ketika datang tamyiznya, langsung kita paham. Oh dia laki-laki, oh dia perempuan. Ini masalah ini rubah. Kadang masuk pada domir, tapi domirnya selalu mufrad mudzakkar. Selalu mufrad mudzakkar. Dhamir mufrad mudzakkar hu. Kalau mufrad muannats ha. Kalau musanna huma. Kalau jama hum, laki-laki, hunna, perempuan. Kan seharusnya begitu. Dipaham kan? Kalau dua laki-laki perempuan ini. Ini saya banyak laki-laki, ya kan? Banyak laki-laki. Ini banyak ya perempuan. Kan begitu? Banyak perempuan. Ini satu laki-laki, ini satu perempuan. Paham kan? Dhamir yang dimasuki oleh rupa selalu laki-laki satu. Tapi pertanyaannya, gimana nanti caranya kita bedakan ini laki-laki atau perempuan? Inilah tujuan siapanya? Tamyiznya didatangkan untuk menjelaskan hu itu laki-laki atau perempuan. 2 atau 3 atau lebih dari itu. Nanti ditafsirkan oleh siapa? Tamyiz. Jadi ketika Anda bilang sini, rubbahu rajulain, berarti hu-nya itu berapa orang? 2. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Imro'atain, berarti 2 apa itu? 2 perempuan. Dipahami kan? Rubbahu rijalan, berarti apa itu hu? Banyak laki-laki. Rubbahu nisaan, berarti hu-nya apa? Banyak perempuan. Jadi dia diterangkan oleh tamyiz setelahnya. Karena dia selalu mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Sudah kadang tapi susah.
Jadi kadang dia menjer domir, tapi domirnya itu selalu mufrad mudzakkar. Wa tafsir dan penjelasannya bitamyizi ba'dah dengan tamyiz setelahnya. Mutabikin lil makna yang sesuai dengan makna yang diinginkan nanti. 1 laki-laki, 2 laki-laki, 4 laki-laki. Dipahamkan? Iya, 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Pokoknya tergantung makna yang diinginkan oleh pembicara. Nah, kalau di contoh perkataannya rubbahu fityatan. Berarti hu di situ siapa? Laki-laki atau perempuan, Abu Dar? Dari mana antum tahu perempuan? Tak marbuto. Yang mana itu? Fityatan. Itu tamiznya. Sampai situ ada masalah atau tidak ada? Antum bilang apa? Gimana pernyataan itu? Antum bilang rubba kan huruf jar. Hu mudhafun ilaih. Cocok? Pasti antum ketawakan dirinya sendiri. Ini kita tidak pembahasan mudhafun ilaih. Ini pembahasan apa ini? Dijar dengan huruf jar. Berarti hu majrur dengan apa? Mu? Majrur dengan mu? Huruf jar. Rubba. Masa mudhaf? Jadi hu majrur dengan huruf jar, bukan mu. Tapi hu. Paham ini kan? Majrur dengan huruf jar. Paham saudara? Jadi bukan mudhafun ilaih. Ta'wil apanya? Kan tadi, sudah dibilang tadi. Saya sudah isyaratkan tadi itu. Asalnya itu adalah rubba rajulin. Paham kan? Kemudian dihilangkan rajulnya, digantikan oleh dhamir. Setelah itu samar. Setelah itu didatangkanlah yang hilang. Menjadi mansub rajulan. Antum paham kan ta'wilnya? Jadi kan tadinya asalnya rubba rajulin. Setelah itu dihilangkan, digantikan oleh dhamir. Setelah diganti oleh dhamir, sama. Dhamir itu siapa? Maka didatangkan kembalilah yang hilang tadi. Paham kan? Ta'wilnya maksudnya muhawwal kan? Muhawwal. Jelas ini pembahasan? Orang Arab bilang, tahu maksudnya? Apa maksudnya? Sabar. Ini akan datang. Itu mau dulu. Iya. Mau sekali nih. Iya. Dia ini kodong. Menjerhu. Paham sini? Paham? Ahmad. Sebentar ma. Nanti. Belum ini. Belum. Masih panjang ini sejarahnya rubah. Karena ini lengkap. Terus. Paham ini sebelum saya lanjut? Masih ada pertanyaan? Kan ini hal baru ini. Aman? Firman? Lanjut. Wa qad tuhdafu rubbah. Ini rubah banyak masalahnya. Kadang rubah dihilangkan. Kadang rubah dihilangkan. Wa yabqa amaluha. Ini orang paling aneh. Kadang rubah dihilangkan, tetap amalannya. Jadi dia tidak ada tapi beramal. Jadi tiba-tiba antum akan dapat isim di jar. Siapa yang menjarnya ini? Rubah. Mana rubahnya? Hilang. Iya, astagfirullah. Baik. Tapi ada tempatnya. Ba'dal wawi. Biasanya dia pertama terletak setelah waw. Ini disebut dengan waw rubbah. Ini yang dibilang waw rubbah. Dapat lagi waw lagi yang lain. Kita sudah apa waw atop, waw ma'iyah, waw haliyah. Ini ada lagi waw rubbah. Dan di sana ada waw istinafiyah, ibtidaiyah. Waw menunjukkan di awal kalimat. Itu yang dibaca kitab. Yang dibaca kitab. Nanti kita akan dapat ke semua tentang waw ini di buku keempat. Pokoknya waw punya banyak keadaan.
Ini sekarang kita dapat lagi dia waw rubba. Waw rubba. Waw yang bermakna rubba. Dijer setelahnya oleh rubba yang dihilangkan. Lihat kaqauli seperti perkataannya. Walailin kamaujil bahari arkhasudulahu. Alayya bi anwa'il humumi liyabatalia. Liyabatalia. Salah harokat itu ya. Liyabatalia. Iya, bukan talaya. Asal kita adalah walailin. Ini lailin dijer oleh rubba yang dihilangkan. Dari mana kita tahu itu ada waw? Walailin asalnya warubba lailin, terkadang suatu malam itu kamaujil bahr, seperti ombak di lautan, yaitu sangat mencekam suatu malam. Ngeri ini ya. Nggak usah saja. Ini dia lagi rindu sama pacarnya. Iya. Nggak usah dilanjutkan. Yang penting antum tahu. Antum tahu walailin. Siapa yang menjarnya? Rubba. Ini penyair itu aneh kan? Iya. Jelas ini dia dijar oleh rubba yang dihilangkan setelah waw. Wa ba'dal fa kathiron. Juga setelah fa banyak juga, tapi waw lebih sering. Waw lebih sering. Maknanya tadi terkadang. Jadi bukan dan ya, jangan diterjemahkan dan. Terkadang suatu malam. Iya. Kalau ini setelah fa juga sama, rubba dihilangkan. Kaqaulihi seperti ucapannya juga penyair, famitliki hubla qad taraktu wa murdiin. Lihat dulu, famitliki. Kenapa dia jar mitli? Siapa menjarnya? Hah? Rubba. Penyair Arab suka cerita perempuan. Iya, famitliki. Iya. Dia famitliki, seperti kamu. Terkadang orang sepertimu. Paham dari mana makna terkadang? Rubba yang dihilangkan. Kalau seperti mitli, itu kata mitli. Dipahamkan? Jadi ini mitli dijar bukan oleh fa. Iya, ini dijar oleh rubba yang dihilangkan. Wa ba'da bal. Demikian pula kadang rubba dihilangkan setelah bal. Tapi qalilan, sedikit. Jarang. Rubba dihilangkan setelah bal. Paling banyak setelah waw. Banyak setelah fa. Sedikit setelah bal. Kaqaulihi, seperti perkataan orang Arab. Bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Lihat itu, bal mahmahin. Kenapa dijar? Siapa yang menjarnya ini? Rubba. Bal rubba mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Wa bidunihinna aqal. Tanpa mereka tadi itu aqal, lebih sedikit. Jadi kalau setelah waw sering, lebih sering. Setelah fa sering. Setelah bal sedikit. Tanpa tiga itu lebih sedikit lagi. Kaqaulihi seperti perkataannya, Rosmidarin waqaftu fi tolali. Rosmidarin waqaftu fi tolali. Rosmi, tiba-tiba dia jar. Tanpa waw, tanpa fa, tanpa bal. Siapa yang menjarnya itu? Itulah dia rubba. Kalau antum dapat kata tiba-tiba dia jar, rubba. Ada rubba yang hilang dan disembunyikan. Seperti ini. Rosmi, tapi ini akol, jarang dijumpai. Tanpa waw, tanpa bal, tanpa fa, jarang dijumpai. Akol, lebih sedikit. Isim tafdhil. Berikutnya inilah tadi yang mau diketahui tambahan ma. Pan saudara? Tambahan ma. Watuzadu ma kathiron. Ditambahkan ma seringnya. Ba'da min wa an wal ba. Sering ditambahkan ma setelah min an ba. Sering antum dapat min ma, amma, bima. Sering begitu. Tapi keunggulannya, fala takufuhunna an amalil jar. Maka tidak menahan mereka dari amalan jar. Ini dia. Jadi ada ma tetap beramal. Mimma setelahnya tetap bijar.
Amma setelahnya tetap dijer. Bima setelahnya tetap dijer. Contohnya apa? Nah, contohnya mimma qati'atihim dijer. Tetap beramal jar pada setelahnya. Amma qalilin tetap dijer. Fabima naqdihim dijer. Anda paham kan? Kemasukan huruf jar maka setelahnya di jar. Iya. Setelahnya lagi. Inilah dia tadi saudaraku. Watu zadu ba'dal kaf wa rubba. Itu dia yang antum tidak sabar menantinya. Dan ditambahkan setelah kaf. Ditambahkan juga dia itu ma. Setelah kaf dan rubba. Jadinya kama. Sering kita dengar kama. Rubbama. Wal ghalib antakufuhuma anil amal. Kebanyakannya menahannya dari beramal. Ingat, kebanyakan, tidak wajib. Kalau tadi tetap beramal, kalau ini lebih sering menahannya dari beramal, berarti kadang beramal. Lebih sering menahannya dari beramal. Fayadakulan hina idin alal jumal. Maka ketika itu masuk pada jumlah. Karena tidak beramal, sehingga sudah bisa masuk pada apa? Jumlah. Nah, kakaulihi seperti ucapannya. Rubbama awfaitu fi alamin tata'an thawbi syamalatu. Lihat, rubbama awfaitu. Masuk pada jumlah fi'liyah. Karena dia sudah tidak beramal lagi. Wa qawlihi dan perkataannya penyair. Akhun majidun lam yuhzini yawma mashhadin. Kama saifu amrin. Itu. Kama saifu. Tidak beramal itu. Seandainya dia beramal, apa yang terjadi? Kama saifi. Tapi ini tidak beramal. Kama saifu amrin lam takunhu mudharibuh. Jelas kan? Itu lebih sering. Wa qada la takufuhuma. Kadang tidak menahan keduanya. Jadi terkadang tetap beramal. Kadang tidak menahan dari keduanya. Untuk beramal. Kakaulihi seperti perkataan penyair. Rubbama darbatin bisaifin sokilin baina busra wa ta'anatin najla'i. Rubbama darbatin. Beramal berarti itu? Beramal. Karena dia jar. Wa qawlihi dan perkataannya. Wa nansur maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu kaman nasi. Dia apa sekarang? Beramal. Dia jar. Padahal ada siapa? Ada siapa? Ma. Inilah rubba dan kaf. Sudah 5 itu. Karena min, an, ba tetap beramal. Kaf dan rubba sering tidak beramal. Tapi kadang beramal. Lanjut. Oh, selesai. Selesai majrur dengan huruf jar. Sudah dulu. Iya tak? Selesai tak? Selesai. Ternyata saya kira masih lanjut. Cukup dulu lah. Majrur dengan huruf jar, masya Allah. Setelahnya majrur dengan idhofah. Iya. Majrur dengan idhofah. Setelah itu selesai. Masuk di i'rab fi'il. Iya. Nasab dan jazm. Insyaallah. Ada pertanyaan? Fadhal. Itu dia. Jadi kalau dia ada masuk pada nakirah. Tapi kalau dia hilangkan boleh pada ma'rifah. Paham kan? Ada lagi? Iya sama. Farubba bal rubba. Kan fa huruf atof. Juga bal juga huruf a atof. Jadi kalau dia hilang rubba namanya farubba bal rubba. Ada lagi? Makafa itu takufu.
Ma yang menahan amalan. Kalau dia tahan. Berarti tidak kafah. La takufu. Nah, tidak menahan dari beramal. Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita langsung lanjut tafsir ya.